sepertinya yang ini yang sebenarnya yang diharap-harapkan oleh semua prajurit sama PNS di seluruh Indonesia barangkali Pak, begitu Pak. Bangunannya bagus, terus dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, apalagi ada fasilitas lift juga ya. Ini di luar prototip, namun ini mendukung kebutuhan prajurit. Estetikanya dapat, nyamannya dapat, tampilannya juga mewah. Tugas Sesko TNI sendiri adalah membentuk perwira TNI yang handal, profesional dan proporsional. Itu visinya. Sedangkan misinya adalah di sini adalah menyelenggarakan pendidikan pengembangan umum tertinggi di TNI. Jadi dari tiga matra, yaitu AD, AL, AO. Tapi mulai 2014, saya tegaskan lagi, itu Polri diikutkan kembali di Lembaga Pendidikan Sesko TNI sebagai sekolah pendidikan pengembangan umum tertinggi di TNI. Targetnya tentunya sesuai dengan kurikulum ya, kurikulum yang sekarang kita gunakan ini, itu tentunya untuk menyiapkan kader pimpinan TNI khususnya dan Polri. Kita harapkan mereka siap untuk bidang operasional maupun latihan gabungan TNI gitu. Dari asing saat ini ada 7 dari negara, kita penyebutannya itu basis negara sahabat gitu ya, dari 7 negara, meliputi Pakistan, India, Singapura, Australia, ada 2, terus kemudian dengan Arab Saudi. Dalam pelaksanaan bimbingan itu, siswa ini kan dia tidak sendiri ya. Ada perwira-perwira yang ditunjuk untuk memberikan bimbingan dan pendampingan, itu yang disebut dengan komandan kelas. Kemudian ada patun, perwira penuntun. Kegiatan PASIS ini mulai dari jam 5.00 sampai dengan jam belajar malam, yaitu jam 10.00, kemudian istirahat itu dan bangun lagi, itu semua diamati dan dievaluasi Mas, untuk mencapai sikap perilaku yang baik, kemudian pendidikannya yang baik, serta kesamaptaannya yang baik itu. Dari sekian banyak komandan kelas dan perwira penuntun ini, sebagiannya tinggal di luar kesatrian. Masalahnya adalah kenapa tinggal di luar? Karena mes yang ada ini tidak mencukupi sampai saat ini. Kalau di sini di Sesko TNI 480-an orang. Memang belum bisa tertampung secara keseluruhan. Masih ada kita mes di luar. Jadi pemenuhan perumahan bagi anggota Sesko TNI memang kita rasakan sangat dibutuhkan. Karena melihat dari jumlah anggota yang ada di Sesko TNI dan perumahan yang tersedia, memang masih kurang. Jadi itu yang kita usulkan kepada pimpinan untuk pemenuhan perumahan bagi anggota. Alhamdulillah, puji Tuhan, usulan dari Sesko ini diwujudkan untuk mendapatkan rusun bagi organik Sesko TNI. Yang berawal lagi itu direncanakan 3 rusun. Namun pada saat usulan itu ada kondisi kita pandemi, sehingga terjadilah koordinasi yang tadinya awal dari 3 rusun menjadi 2 rusun. Pada saat proses 2 rusun ini terjadi juga proses lagi pergantian pimpinan Panglima TNI. Yang tadinya rusun menjadi 2 berbentuk sejajar, berubah menjadi seperti ini. Ini di luar ekspektasi kami.
Jadi waktu itu kita mulai desain bagaimana caranya. Ada 2 tower rusun, masing-masing tower 36 kakak. Itu dimuat di lokasi dengan seminimal mungkin membongkar bangunan yang existing. Jadi awalnya itu di sini adalah bangunan perumahan juga. Itu akhirnya setelah kita desain blok masanya bersama Pak Andika, itu yang paling efisien adalah 2 tower rusun ini kita bentuk L menjadi kotak. Kemudian kita dapat bongkar hanya 11 kakak dan 1 barak yang sudah nggak dipakai lagi. Untuk requestnya dari Bapak itu kan yang pertama itu adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan, dari pencahayaan, kemudian dari sirkulasi udara, sama safety. Itu harus tidak boleh dikompromi tanpa mengurangi estetika untuk desain bangunannya sendiri. Untuk sirkulasi udara dan pencahayaan itu kita akomodir dengan, untuk di bagian depan itu kita buat courtyard di antara 2 tower ini. Sedangkan untuk di bagian belakang itu tempat jemur dari Pak Andika dibuat agak tertutup tapi tetap harus bisa kering. Jadi udara harus tetap bagus sirkulasinya, cahaya tetap masuk. Sehingga solusi dari beliau kita gunakan laser cut. Kemudian di situ juga kita taruh outdoor AC. Tapi dari luar kan nggak kelihatan karena kita gunakan laser cut juga. Nah, untuk yang ketiga dari safety, karena di sini ada kemungkinan yang akan tinggal itu adalah orang yang sudah berkeluarga. Dari Pak Andika itu minta diperhatikan railing, karena di sini bangunan bertingkat. Kalau nanti ada anak kecil, itu diminta railing itu standarnya kita buat 1,4 meter jadinya tingginya. Yang jelas supaya anak kecil itu nggak bisa lompat, nggak bisa manjat, dan kepalanya itu nggak bisa masuk dari tralisnya rem. Menurut saya sesuai sih, karena memang sepertinya sudah dirancang untuk keluarga anggota gitu ya, untuk keluarga anggota, kurang lebihnya untuk kebutuhan di masing-masing keluarga, seperti kamar tidur sudah ada, terus kamar mandi juga nggak cuma 1, ada 2, terus ada fasilitas untuk di dapurnya, itu sudah sangat lengkap sekali menurut saya. Alhamdulillah, luar biasa. Ini kamar mandinya sudah berkelas VVIP, ini pakai shower, airnya tidak pernah mati, untuk kompor lengkap, ditambah lagi dengan kulkas. Alhamdulillah, terima kasih. Bangunannya bagus, terus dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, apalagi ada fasilitas lift juga ya. Jadi ruangan 1 unitnya apartemen ini diminta ada 3 kamar. Itu 1 master bedroom, 2 kamar anak. Selain itu di master bedroom harus ada kamar mandi dalam, sama ada kamar mandi untuk umumnya juga yang di dekat ruang tamu. Bangunan jadi sekarang ini luar biasa. Kebetulan korps saya juga korps seni. Di korps seni itu biasanya membangun sudah ada prototip, Mas Bapak. Ini di luar prototip, namun ini mendukung kebutuhan prajurit. Estetikanya dapat, nyamannya dapat, tampilannya juga mewah gitu kan. Ditambah dengan ada fasilitas lift, lengkap semuanya. Ditambah isi daripada ruangan semuanya lengkap. Jadi prajurit maupun anggota tinggal masuk ke sini, luar biasa. Kalau dihadapkan dengan rencana awal, jauh sekali. Itu prototip bangunan militer yang biasa dibangun tuh, saya bilang biasa saja. Ini di luar bayangan kami. Saya sendiri yang biasa bekerja di konstruksi, ini di luar bayangan kami. Jadi terima kasih sekali
bahwa bangunan yang jadi sekarang ini sangat luar biasa dan seluruh anggota pun sangat mengapresiasi dengan wujud yang seperti ini. Yang tadinya semuanya mungkin melihat pembangunannya, kalau bahasa sekarang mungkin cuek gitu ya. Pembangunan dari mulai dibongkar, pas sudah mulai jadi seperti ini, semuanya berbondong-bondong. Hampir setiap hari ada yang berkunjung ke sini. Ada yang nyoba lift, ada yang melihat isi kamar. Berharap bahwa ini menjadi tempat tinggal mereka semua. Wah, kamarnya lumayan luas, AC-nya juga dingin. Kamar mandinya udah shower, kayak enak sekali kalau mandi. Ada yang ukuran kecil dan yang besar. Kamarnya lumayan luas untuk kamar keluarga, kamar utama untuk pasangan suami istri. Kalau kita duduk, kasurnya empuk seperti di hotel. Di dalam kamar utama juga ada meja rias. Ini bisa untuk istri kita kalau mau merias diri ataupun kita mau merapikan sebelum berangkat dinas. Dilengkapi juga almari pakaian, cukup banyak slotnya. Kita bisa menyimpan beberapa macam pakaian, mulai baju dinas atau pakaian kita sehari-hari. Penghuninya saya yakin pasti merasa nyaman sekali, karena disediakan tempat yang udah betul-betul siap gitu, nggak perlu mikir yang lain-lain lagi gitu. Sepertinya yang ini yang sebenarnya yang diharap-harapkan oleh semua prajurit sama PNS di seluruh Indonesia gitu, barangkali Pak, begitu Pak. Bahkan dikasih lift juga Pak. Nah, lift itu biasanya kita ngelihat lift itu di mall-mall Pak, tapi ini di rusun ada liftnya Pak. Tapi itu sangat membantu sekali buat kami, itu bukan hanya sekedar fasilitas saja, tapi itu sangat membantu terutama untuk penghuni yang di lantai atas ya, yang khususnya yang ibu-ibu hamil gitu kan. Jadi kalau dia mau turun, mau berobat segala macam kan terbantu oleh adanya lift. Kalau terkait anggaran saya tidak melihat itu, bahkan dengan anggaran yang ada dari mitra yang kerja bisa menampilkan bangunan yang di atas rata-rata, tambahan sentuhan-sentuhan yang di luar bayangan kami. Contohnya ada kanopi seperti ini. Ini kanopi di luar kanopi yang ada pada umumnya, gitu ya, dengan bentuk seperti ini yang enak dilihat, gitu kan, warnanya juga enak dipandang dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Semuanya hampir menyatakan rata-rata dari mulai pimpinan sampai anggota senang melihat bangunan yang sekarang sedang dibangun ini. Kalau kelas material, ini sudah di atas rata-rata, dengan tambah ornamen-ornamen tambahan batu, candi, tempelan, ada taman, semuanya dibangun sedemikian rupa, ada tempat parkir yang diatur dengan, itu luar biasa. Ada taman di tengah juga, itu sangat memberikan suasana yang menyejukkan, nyaman bagi orang yang akan tinggal di sini. Yang jelas, untuk yang menempati rusun di sana, prioritas bagi mereka yang kemarin tergusur dengan ada pembangunan ini, ada beberapa kakak. Terus yang kedua, prioritasnya adalah semua organik, anggota organik yang berkeluarga. Ya, tentunya kita akan lihat seleksi secara prioritas mana-mana yang ada, apalagi mungkin masih yang belum ada tertampung di luar, tentunya itu menjadi prioritas. Sehingga nanti dari
tempat kerjanya, lingkupnya itu relatif tidak terlampau jauh dan bisa terakomodir secara keseluruhan. Memang kondisi rusun tersebut baru menampung sekitar 72 KK, tapi itu relatif sudah banyak membantu. Seandainya memang ada satu set lagi seperti itu, kelihatannya akan bisa untuk membantu mengurangi, bahkan mungkin bisa tersentral semuanya ada di dalam. Jadi harapan kita memang ada penambahan yang memang bisa menampung secara keseluruhan. Ya walaupun itu kemungkinannya dengan anggaran yang ada, ya mudah-mudahan aja. Harapan kami kan demikian.